Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lili Suryani di channel Lili Sari. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tak henti-hentinya saya ingatkan sama teman-teman untuk banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak tryout. Selain dari pengetahuan yang kita miliki, kita harus mampu juga nih teman-teman dalam memanage waktu. Di video kali ini kita akan membahas tentang bidang komunitas ya teman-teman, tentang peran, tugas, dan fungsinya bidan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya teman-teman, saya mau merekomendasikan nih paket tryout online Sobat CPNS. Harganya itu sangat murah teman-teman, hanya 75.000. Teman-teman sudah bisa mendapatkan 3 paket tryout online, masing-masing soalnya itu 100 nomor teman-teman dengan waktu 90 menit. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung silahkan, linknya ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama, hal tersebut merupakan peran bidan sebagai. Nah, di sini ditanyakan teman-teman perannya bidan ini sebagai apa? Sekarang kita lihat keterangan soalnya. Seorang bidan desa membentuk program kerja pendamping ASI bagi ibu menyusui. Kader-kader yang ada diberikan pelatihan agar mampu menjalankan program dengan baik sehingga muncul peran aktif masyarakat dalam kegiatan komunitas. Nah, yang ditanyakan tadi teman-teman adalah perannya bidan: A. Pelaksana, B. Pengelola, C. Pendidik, D. Peneliti, E. Investigator. Jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, berperan sebagai pengelola. Kenapa bagian B pengelola? Karena tugas bidan sebagai pengelola di sini teman-teman ada dua ya, mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dan tugas partisipasi tim. Nah, kita lihat dari keterangan soalnya, bidan sini teman-teman membentuk program kerja pendampingan ASI bagi ibu menyusui. Bidan ini terlibat dalam partisipasi tim itu dengan melatih kader-kader yang ada di desanya untuk menjalankan program ini dengan baik sehingga muncul peran aktif masyarakat dalam kegiatan komunitas. Kita lihat yang bagian A, pelaksana. Bidan di sini teman-teman dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana itu memberikan pelayanan kebidanan pada wanita dalam siklus kehidupannya, yaitu asuhan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, neonatus, bayi, anak, balita, remaja, dan seterusnya sampai kepada lansia. Dari keterangan soal tadi teman-teman tidak dijelaskan tentang pelayanan yang diberikan bidan pada saat itu. Di soalnya itu lebih membahas tentang pengembangan program loh teman-teman. Yang bagian C sebagai pendidik. Nah, kenapa pilihannya bukan C? Padahal di sini dari keterangan soalnya bidannya memberikan pelatihan sama kadernya. Nah, tugas pendidik di sini teman-teman memang ada dua, yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien dan melatih dan membimbing kader. Tapi dari keterangan soalnya di sini lebih ke pengembangan pelayanan dasar ya teman-teman. Kemudian dalam membina kader di sini termasuk dalam partisipasi dalam tim ya teman-teman. Yang bagian D, peneliti. Nah, bidan di sini dalam menjalankan perannya sebagai peneliti teman-teman, melakukan penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok ya. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan penelitian, menyusun rencana penelitian, melaksanakan penelitian, menginterpretasikan hasil penelitian, kemudian menyusun laporan hasil penelitian, tindak lanjut, manfaat penelitian, dan sebagainya. Nah, di soalnya tadi kan teman-teman tidak dijelaskan tentang penelitian. Yang bagian E, investigator, ini sama saja ya teman-teman dengan peneliti. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah B, pengelola. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tindakan bidan tersebut dalam menjalankan tugasnya adalah, kita lihat keterangan soalnya teman-teman. Seorang bidan memberikan konseling pranikah pada calon pasangan suami istri dengan memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan persiapan kehamilan. Setelah itu, memberikan imunisasi TT dan menganjurkan datang kembali 1 bulan kemudian untuk melanjutkan TT2. Nah, yang ditanyakan tadi teman-teman, tindakan yang dilakukan bidan itu termasuk tugas apa nih? A. Mandiri, B. Kolaborasi, C. Ketergantungan, D. Pengelola, E. Pendidik. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah A ya, mandiri. Kenapa? Karena yang ditanyakan tugasnya. Dalam menjalankan perannya sebagai
pelaksana, bidan itu memiliki 3 tugas ya teman-teman. Ada tugas mandiri, tugas kolaborasi, tugas ketergantungan atau rujukan. Nah, bidan ini dalam menjalankan tugas mandiri itu atau primer ya. Berarti di sini melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan itu secara mandiri ya. Kemudian kalau kolaborasi berarti menjalankan tugasnya itu secara tim. Kemudian dan rujukan itu adalah pelayanan kebidanan yang memang harus yang memerlukan rujukan ya. Nah, kita lihat dari keterangan soalnya teman-teman. Nah, bidan di sini kan memberikan konseling pranikah pada calon pasangan suami istri, kemudian melanjutkan dengan memberikan imunisasi TT. Nah, di sini berarti dia menjalankan tugasnya secara mandiri. Yang bagian B, kolaborasi. Nah, kita lihat keterangannya di soal teman-teman, tidak ada ya yang menyatakan di sini tugasnya itu dilakukan secara tim ya. Di sini di keterangan soalnya itu dilakukan secara mandiri. Kemudian yang bagian C, ketergantungan. Dari soalnya di sini tidak ada yang menyatakan tentang adanya tanda-tanda yang harus memerlukan rujukan atau bidannya melakukan rujukan. Kemudian yang bagian D, pengelola. Ini bukannya teman-teman karena yang ditanyakan adalah tugasnya bidan. Nah, tugasnya bidan di sini kan merupakan bagian dari menjalankan perannya sebagai pelaksana. Yang bagian E, pendidik. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya dengan adanya pemberian konseling ini. Jangan sampai teman-teman memilih dia sebagai pendidik karena memberikan konseling. Bidan ini dalam menjalankan tugasnya juga memberikan konseling ya teman-teman. Jadi tidak selamanya konseling itu masuk pada peran bidan sebagai pendidik. Kemudian juga kan yang ditanyakan adalah tugasnya. Nah, kalau pendidik ini dia adalah perannya ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan jawaban yang paling benar adalah A, mandiri. Kita lanjut lagi ya. Berdasarkan hal di atas, bidan menjalankan fungsinya sebagai, nah kita lihat keterangan soalnya nih teman-teman. Seorang perempuan umur 32 tahun, G1, P0A0, datang ke BPS untuk memeriksakan dirinya dengan keluhan sakit perut tembus ke belakang. Keluar lendir darah, bidan melakukan pemeriksaan dan persiapan pertolongan persalinan. Nah, yang ditanyakan tadi teman-teman, bidan di sini menjalankan fungsinya sebagai apa? A, pelaksana, B, pengelola, C, pendidik, D, peneliti, E, investigator. Fungsi di sini teman-teman berarti pekerjaan yang harus kita kerjakan sesuai dengan peran kita ya sebagai bidan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman, pelaksana. Dari keterangan soalnya kan bidan memberikan pelayanan pada ibu bersalin ya. Pada keterangan soalnya di sini bidan memberikan pelayanan pada ibu yang akan bersalin. Dia menjalankan fungsinya sebagai pelaksana ya teman-teman. Yang bagian B, pengelola. Kalau bidan menjalankan fungsinya sebagai pengelola teman-teman berarti dia mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya, kemudian memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan, melakukan kerjasama antar lintas sektor, kemudian memimpin evaluasi kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Nah, kita lihat dari keterangan soalnya teman-teman, di sini kan tidak ada yang menyatakan tentang pengembangan konsep, lintas sektor, dan lain-lain. Kemudian yang bagian C, pendidik. Nah, bidan di sini teman-teman dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik, bidan itu memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, kemudian membimbing dan melatih dukun baik, mendidik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, dari soalnya kan di sini teman-teman tidak menyinggung tentang adanya konseling, penyuluhan, pelatihan dukun baik dan sebagainya. Jadi ini sudah pasti bukan ya. Kemudian yang bagian D, peneliti. Nah, bidan di sini teman-teman dalam menjalankan fungsinya sebagai peneliti itu melakukan evaluasi, pengkajian, survei, penelitian yang dilakukan sendiri maupun kelompok di lingkungan pelayanan kebidanan. Kemudian melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Nah, dari soalnya teman-teman di sini tidak ada ya keterangan yang menyatakan bahwa bidannya ini melakukan penelitian atau pengkajian. Yang bagian E, investigator. Investigator di sini teman-teman sama halnya dengan penelitian ya. Itu kata lain dari peneliti. Jadi sudah dipastikan jawaban yang benar adalah A ya teman-teman, menjalankan fungsinya sebagai pelaksana. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini merupakan peran bidan sebagai, nah yang ditanyakan perannya bidan lagi nih teman-teman. Kita lihat keterangan soalnya. Seorang bidan baru saja ditugaskan di sebuah desa terpencil. Nah, di desa tersebut masih mempercayakan persalinannya ditolong oleh dukun.
Bidan tersebut mencari tahu latar belakang desa tersebut dengan pendekatan tokoh masyarakat. Nah, yang ditanyakan tadi teman-teman, perannya bidan ini sebagai apa ya? A. Pelaksana, B. Pengelola, C. Pendidik, D. Peneliti, E. Pelayan. Kita lihat teman-teman yang bagian A, pelaksana. Nah, sebagai pelaksana di sini teman-teman, bidannya memberikan pelayanan secara langsung ya, memberikan pelayanan baik itu secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. Nah, di sini teman-teman, di soalnya itu tidak ada yang menjelaskan tentang pelayanannya bidan yang dilakukan secara langsung ya. Kemudian yang bagian B, pengelola. Nah, kalau pengelola itu teman-teman berarti dia ada mengembangkan pelayanan dasar di desanya. Nah, dari keterangannya di sini teman-teman tidak ada yang menjelaskan itu, berarti sudah pasti bukan ya. Kemudian yang bagian C, pendidik. Nah, di keterangan soalnya tidak ada yang menyatakan bahwa adanya memberikan penyuluhan atau pelatihan kader maupun pelatihan dukun bayi, berarti sudah pasti bukan. Kita lihat lagi yang bagian D, peneliti. Nah, jawabannya ya ini ya teman-teman, karena seorang bidan di sini melakukan penelitian, mencari tahu latar belakang desa itu melalui pendekatan tokoh masyarakat, melakukan penelitian di desa tersebut, mencari tahu apa nih penyebabnya sehingga masyarakat di situ masih mempercayakan persalinannya ditolong oleh dukun. Nah, untuk mengintervensi masalah yang ada di lingkungan tersebut dilakukan cara dengan melakukan pendekatan tokoh masyarakat. Berarti ini merupakan peran bidan sebagai peneliti ya teman-teman. Yang bagian E, pelayan. Sebagai bidan teman-teman, kita memang merupakan pelayan bagi masyarakat. Namun konteksnya di sini yang ditanyakan adalah peran bidannya ini sebagai apa. Nah, yang di peran bidan itu ada 4 ya teman-teman, sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Berarti yang bagian E ini sudah pasti bukan ya. Jadi jelas dipastikan jawaban yang paling benar adalah D, sebagai peneliti. Oke, kita lanjut lagi ya. Hal tersebut di atas sesuai dengan perannya yaitu. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman keterangan soalnya. Seorang bidan bekerja di sebuah rumah sakit. Selain menjalankan rutinitas sehariannya, dia juga membimbing mahasiswa kebidanan yang sedang praktik di tempat bekerja. Nah, yang ditanyakan tadi adalah perannya. A, sebagai pelaksana, B, pengelola, C, pendidik, D, peneliti, E, investigator. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah C ya, sebagai pendidik. Kenapa? Karena dari keterangan soalnya di sini, selain bidannya bekerja di sebuah rumah sakit, dia juga membimbing mahasiswa yang sedang praktik di tempat kerjanya. Jadi sudah pasti dia sebagai pendidik. Oke, soal terakhir ya. Kasus tersebut merupakan contoh dari pelaksanaan tugas bidan secara. Nah, kita lihat keterangan soalnya. Seorang ibu datang ke klinik restu ibu untuk melahirkan karena ada kelainan letak. Bidan melaporkan kondisi ibu pada dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang akhirnya diputuskan proses dengan SC. Bidan dan tim operasi melakukan tugas masing-masing seperti ahli anestesi, asisten operasi, dan lain sebagainya. Kasus tersebut merupakan contoh dari pelaksanaan tugas bidan secara. Yang ditanyakan di sini teman-teman, tugasnya bidan ini secara apa nih? A, primer, B, kolaborasi, C, rujukan, D, konsultasi, E, mandiri. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah B ya, kolaborasi. Nah, bidan di sini dalam menjalankan tugasnya ini tidak sendiri teman-teman. Dia melaksanakan tugasnya secara tim ya. Bidan dan tim operasi melaksanakan tugasnya masing-masing nih teman-teman. Nah, misalkan seperti ahli anestesi melaksanakan tugasnya, kemudian asisten operasi dan lain sebagainya. Semua menjalankan sesuai dengan perannya masing-masing ya teman-teman. Jadi, di sini mereka melakukan pelayanan ini teman-teman secara kolaborasi ya. Kemudian yang bagian A, primer, ini primer teman-teman sama dengan mandiri ya. A dan E ini sama, primer dilaksanakan secara mandiri. Nah, dari keterangan soalnya di sini teman-teman ya, sudah jelas bahwa mereka melaksanakannya secara tim ya. Bidan tidak melakukan asuhan secara mandiri, berarti pernyataan A dan E sudah pasti salah. Kemudian yang bagian C, rujukan. Nah, rujukan di sini teman-teman tidak ada di keterangan soal yang menyatakan tentang rujukannya teman-teman, karena sudah ada di klinik bersalin nih teman-teman. Di situ sudah ada dokternya, sudah ada tim anestesinya, sudah ada bidannya, jadi tidak diperlukan rujukan lagi nih teman-teman. Kemudian yang bagian D, konsultasi. Ini tidak ya teman-teman, memang bidannya melakukan konsultasi kepada dokternya, tapi dia masuk di dalam pelayanan secara kolaborasi ya.
Jadi sudah dipastikan jawaban yang paling tepat adalah B, kolaborasi. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak yang merasakan manfaatnya. Karena ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.